Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang sampling dan besar sampel pada penelitian kohort. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu Ria Reta Banjarnahor, ada M. Akbar Septiansah, ada Zenada Armandika Agung, ada Marcelina Rokirei, Oki Saputra, dan Angga Robiansa. Yang pertama adalah langkah-langkah pengambilan sampel. Langkah-langkah dalam pengambilan sampel penelitian adalah sebagai berikut. 1. Menentukan populasi atau define the population. Kedua, spesifikasi sampling frame atau specified sampling frame. Ketiga, spesifikasi unit sampling atau specified sampling unit. Keempat, seleksi metode sampling. Kelima, menentukan ukuran sampel atau determine sampling size. Keenam, mempersiapkan sampling plan atau specified sampling plan. Yang kedua ada syarat sampel penelitian. Sampel penelitian yang representatif sehingga dapat digeneralisasikan atau ditarik kesimpulan umum adalah: yang pertama, digunakan prinsip probabilitas atau random sampling. Yang kedua, jumlah sampel memadai. Ketiga, ciri-ciri populasi dipenuhi secara ketat. Keempat, variasi antar unit populasi sekecil mungkin. Selanjutnya, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar sampel. Yang pertama, kategori outcomes, berupa suatu variabel kuantitatif seperti persentase dan nilai rata-rata, atau variabel kualitatif berupa jawaban ya atau tidak, hidup atau mati, dan sebagainya. Yang kedua, test of hypothesis, perlu adanya pembuktian hipotesis atau tidak, rumuskan hipotesis yang akan dibuktikan, kemudian tentukan batasan-batasan untuk menerima atau menolak hipotesis. Yang ketiga, power and confidence level, tingkat kebenaran dalam menolak suatu hipotesis nol. Pada studi disebut power of test atau 1 min beta, dan tingkat probabilitas disebut level of test atau 1 min alpha. Yang keempat, jenis studi. Jenis studi yang dilakukan adalah deskriptif saja atau analitik, prospektif atau retrospektif, atau sampel yang dipakai randomisasi atau tidak. Yang kelima, derajat keseragaman atau degree of homogeneity dari populasi. Makin seragam populasi, maka semakin kecil sampel yang diambil. Yang keenam, presisi yang dikehendaki. Makin tinggi tingkat presisi yang dikehendaki, maka makin besar juga jumlah sampel yang harus diambil. Yang ketujuh, rencana analisis. Besar sampel juga harus disesuaikan dengan analisis statistik yang digunakan, apakah analisis secara manual atau dengan perangkat lunak komputer. Yang ke-8, tenaga, biaya, dan waktu. Untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga, maka peneliti harus memperkirakan besarnya sampel yang diambil agar presisinya dianggap cukup untuk menjamin tingkat kebenaran hasil penelitian. Yang keempat, ada teknik pengambilan sampel. Teknik yang pertama ialah teknik random atau probability sampling. Metode-metode pengambilan sampel secara random atau probabilitas dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada pengambilan sampel acak sederhana atau simple random sampling. Contoh dari pengambilan sampel ini ialah populasi penelitian anak sekolah sebanyak 200 murid. Daftar absensi di kelas merupakan nomor urut populasi. Berdasarkan perhitungan sampel sebanyak 40, maka penelitian melakukan pengundian berulang-ulang sampai menemukan sejumlah sampel yang telah ditentukan. Yang kedua, ada pengambilan sampel acak sistematik atau systematic random sampling. Contoh pengambilan sampel ini ialah akan diambil 30 unit sampel dari populasi dengan jumlah unit 90. Dalam hal ini, jarak atau beberapa besarnya loncatan adalah 90/30 sama dengan 3. Misalnya, sampel pertama jatuh pada nomor 15, maka sampel kedua dan seterusnya akan jatuh pada nomor 18, 21, 24, 27, dan seterusnya sampai diperoleh 30 unit sampel. Yang ketiga, ada pengambilan sampel acak stratifikasi atau stratified random sampling.
Contoh pengambilan sampel ini ialah penelitian mengenai pengetahuan dan sikap ibu tentang alat kontrasepsi. Dalam rahim, strata dibagi berdasarkan tingkat pendidikannya. Masing-masing tingkat pendidikan akan diambil jumlah sampelnya secara proporsional. Yang keempat, ada pengambilan sampel acak berkelompok atau cluster random sampling. Contoh dari pengambilan sampel ini ialah penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk demam berdarah di beberapa kelurahan yang terdiri dari 10 RW. RW di sini bisa dikatakan sebagai klaster. Dan pengundian terhadap RW sebanyak jumlah sampel yang akan diinginkan. Yang kelima, ada pengambilan sampel acak bertahap atau multi-stage random sampling. Selanjutnya, yang kedua ada teknik non-random atau non-probability sampling. Metode-metode pengambilan sampel non-random dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada confidence atau accidental. Contoh dari confidence atau accidental ini sendiri ialah seseorang ingin mengetahui bagaimana pendapat tentang kenaikan kelangkaan garam pada saat ini, dan peneliti akan mengambil sampel dengan cara berdiri di pinggir jalan. Yang kedua ada kuota sampling. Contoh kuota sampling sendiri ialah seseorang peneliti menentukan 40 orang balita untuk diukur status gizinya di suatu wilayah. Yang ketiga ada judgment sampling. Contoh dari judgment sampling itu sendiri ialah penelitian tentang keberhasilan produk kecantikan yang dimana peneliti memilih sampel wanita dengan penilaiannya sendiri. Yang keempat ada purposive sampling. Contoh dari purposive sampling itu sendiri ialah penelitian pada tenaga kerja mengenai paparan zat kimia pada suatu pabrik. Peneliti tersebut akan menentukan kriteria tertentu. Contohnya batasan, umur, lama kerja peneliti, dan jenis kelamin. Yang kelima ada panel sampling. Contoh dari panel sampling itu sendiri ialah penelitian tentang tumbuh kembang anak. Baiklah, berikut merupakan beberapa rumus yang akan digunakan dalam penelitian cohort. Yang pertama, besar sampel untuk uji beda dua proporsi ada dua cara, yakni menggunakan pendekatan RR dan pendekatan proporsi 1 dan 2. Kemudian yang kedua, perhitungan besar sampel untuk uji beda dua rata-rata independen menggunakan aplikasi sample size 2.0 pada 7.b. Tujuan rumus ini untuk melihat rata-rata data independen. Adapun jurnal yang kami gunakan untuk referensi dalam membuat studi kasus yakni dengan judul Pengaruh Status Gizi dan Asupan Gizi Ibu terhadap Bayi Berat Lahir Rendah pada Kehamilan Usia Remaja yang dilakukan oleh Retni, Andi Margawati, dan Bagus Wijanarko dari Jurnal Gizi Indonesia. Nah, jadi didapati studi kasus suatu penelitian dengan desain cohort ingin mengetahui pengaruh status gizi terhadap kejadian bayi berat lahir rendah atau BBLR pada ibu hamil remaja. Variabel independen data yang digunakan adalah kadar Hb, maka berapa besar sampel jika RR pengaruh status gizi kurang terhadap terjadinya BBLR sebesar 2. Kesalahan tipe yang ditolerir adalah 5%, power penelitian 90%. Berdasarkan literatur review, diperkirakan risiko melahirkan BBLR pada ibu hamil remaja sebesar 43%. Untuk menghitung besar sampel di aplikasi sample size akan dijelaskan pada video pembelajaran berikutnya. Jadi hasil N adalah 24 per kelompok ditambah DO 10%. Hasilnya adalah total besar sampel 27 responden per kelompok. Untuk tutorialnya akan dijelaskan pada video pembelajaran berikutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menghitung besar sampel untuk uji beda dua proporsi dari artikel jurnal yang sudah kami kaitkan. Nah, didapati bahwa suatu penelitian dengan desain cohort ingin mengetahui pengaruh status gizi terhadap kejadian bayi berat lahir rendah atau BBLR pada ibu hamil remaja. Variabel independen data yang digunakan adalah kadar Hb, maka berapa besar sampel jika RR pengaruh status gizi kurang terhadap terjadinya BBLR sebesar 2. Kemudian kesalahan tipe 1 yang ditolerir adalah 5% dan power penelitian 90%. Berdasarkan literatur review, risiko melahirkan BBLR pada ibu hamil remaja sebesar 43%. Nah, untuk memudahkan kita menghitung aplikasi sample size, kita
dahulu diketahui P0 0,68 dari proporsi kelompok tidak sepadan, RR2 dari soal, kemudian P1 P0 dikali RR 0,86 dikali 1 sama dengan 0,86, kemudian P3 0,43, alfa 5%, kekuatan uji 90%, dan dropoutnya 10%. Nah, langsung saja kita aplikasikan pada aplikasi sample size 4.2 hipotesis test for a relative race. Kemudian kita tekan estimate. Nah, lalu akan muncul tampilan data berikut. Kita masukkan alpha 5, kemudian 1 min beta 90. Untuk RR0-nya kita isi 1, kemudian P2-nya kita isi 0,43. Nah, untuk RRA ini kita isi 2 sesuai dengan soal. Nah, maka nilai P1 akan otomatis keluar 0,86 dan N-nya adalah 24. Jadi 24 per kelompok. Nah, kemudian ditambah DO 10%, jadi total besar sampelnya adalah 27 responden per kelompok. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, berikut merupakan referensi yang kami gunakan untuk mengerjakan tugas ini. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili dari kelompok 7. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat mengedukasi bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.